Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada material piezoelektrik pada skala makroskopik. Gambar A adalah ketika tidak diberi tekanan atau medan listrik. Gambar B adalah ketika diberi tekanan dari atas dan bawah sehingga menyebabkan terjadinya polarisasi. Lalu sehingga ada muatan pada permukaan atau surface charge yang kemudian menyebabkan beda potensial yang bisa diukur dari kedua permukaan atas dan bawah ini. Itu ini. Ada muatan yang terpolarisasi di permukaannya. Kemudian gambar C dan D, material diberi medan listrik yang mengakibatkan material tersebut berubah dimensi. Yang arah perubahannya tergantung dari arah medan listrik atau polaritas dari voltase yang diberikan. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang terjadi pada skala mikroskopik, di mana kita akan melihat distribusi muatan dan pusat massa positif dan negatif yang dapat menentukan jumlah dipol moment pada material tersebut. Jadi tanpa ada tekanan distribusi muatan, pusat massa dan positif dalam keadaan simetri. Tetapi ketika diberi tekanan, distribusi muatan positif dan negatif ini akan terganggu. Mereka tidak lagi simetri sehingga menimbulkan net polarisasi. Jadi ini dalam skala mikroskopik. Kita akan lihat detailnya seperti apa di slide berikut ya. Di sini digambarkan susunan atom dari CsCl yang cesium chloride yang memiliki struktur kubik. Pada saat tidak terpolarisasi, Anda bisa lihat bahwa pusat muatan positif dan negatif ada pada titik 0, titik O ini. Jadi negatif, Anda lihat negatif segi 4, pusatnya di sini. Anda lihat yang positif, pusatnya juga di sini. Sekarang kristal cesium chloride ini Anda tekan dari atas dan bawah sehingga bentuknya menjadi gepeng. Ya. Sekarang Anda perhatikan lagi pusat massa positif dan negatifnya tetap di titik O, tetap di sini. Mau yang positif yang warna biru pusatnya di sini, yang warna merah pusatnya juga di sini. Jadi sehingga polarisasinya tetap 0 walaupun Anda beri gaya mekanik. Nah, sekarang Anda lihat kristal zinc oxide yang memiliki kristal heksagonal. Kristal heksagonal tidak memiliki center of symmetry. Jadi pada saat tidak diberi gaya tekan atau voltase, pusat massa positif ada di titik 0. Anda lihat yang warna biru semuanya ini membentuk segitiga dan pusatnya ada di sini. Sama juga dengan yang ini juga membentuk segitiga, pusatnya juga di sini. Nah, pada saat begitu juga, jadi sekarang apa yang terjadi jika kita tekan kristalnya sehingga menjadi gepeng seperti ini, ya. Sekarang segitiga biru dan segitiga merah tidak lagi segitiga sama sisi sehingga pusat massa positif dan negatifnya itu tidak lagi jadi Anda lihat ini segitiganya berbeda sekarang ya. Jadi pusat massanya sekarang bergeser. Dan terjadilah polarisasi di sini. Di sini jadi ini adalah kenapa microscopic view dari piezoelectric material. Ya. Ini bukan simbol apa-apa ya ini ya. Jadi ini bukan simbol aneh-aneh di sini. Ini kita belajar piezoelectric material dalam macroscopic view-nya seperti apa. Di sini diberikan contoh lain yaitu
material quartz atau SiO2 ini adalah susunan atom pada saat tidak diberi tekanan. Sama seperti zinc oxide, pusat massa positif dan negatif ada di tengah. Jadi Anda lihat, ini dia bentuk segitiga di sini, ini juga. Ya. Sekarang jika Anda regang, diberi tension, maka pusat massa positif geser ke atas dan pusat massa negatif geser ke bawah. Begitu juga sebaliknya ketika Anda beri compression, ya, Anda tekan, ya, negatifnya geser ke atas, positif geser ke bawah. Sehingga pada kondisi T dan C ini terjadi polarisasi. Lalu di mana datangnya voltase? Datangnya adalah dari perbedaan surface charge, ya. Di satu sisi positif, sedangkan di sisi lainnya negatif. Sehingga ada perbedaan potensial dari gara-gara surface charge ini yang bisa kita ukur.